Di video sebelumnya, Om Salim Bawazir udah sempet ngasih tahu tuh 4 kitab yang kompak banget. As-Suluk, Aqdul Fakir, Tuhfatuz Zaman, sama Tobaqotnya Asyarji. Ibarat boyband, mereka semua nyanyi satu nada. Syekh Ali Aba Alawi yang punya karomah salam dijawab Nabi, punya anak namanya Muhammad. Gua kasih lihat ulang nih, biar otak kalian nggak kriwil. Ini di As-Suluk. Ali bin Ba'alawi. Ali punya anak namanya Muhammad. Nih di Aqdul Fakir. Ali bin Ba'alawi, dia punya anak namanya Muhammad. Fihi solahun, atau yang baik hati dan tidak sombong. Nih di Tuhfatuz Zaman. Dan beliau, Sisi Ali, itu punya anak namanya Muhammad yang faqih juga baik hati. Dah terakhir di Tobaqotnya Asyarji. Ali bin Alawi punya anak namanya Muhammad. Nah, keterangan keempat kitab ini pas banget sama kayak yang di manuskrip. Nongol tuh nama, tertulis Ali Aba Alawi, dan kedua anaknya yaitu Muhammad dan Abdullah. Perhatikan lagi, Muhammad. Jadi jelas ya, Ali Aba Alawi punya anak bernama Muhammad. Kalau di 4 kitab itu ditulis cuma Muhammad. Kalau di manuskrip ditulis Muhammad dan Abdullah. Lebih kompletan versi manuskrip. Intinya, anak yang bernama Muhammad ini konsisten muncul di semua kitab legend tadi. Mereka kayak Avengers versi nasab. Tiap kitab datang, isinya sama. Nah, sekarang Om Salim gaspol lagi. Nyobain bongkar sosok Ali Aba Alawi dengan mengkomparasikan sama kitab-kitab Ba'lawi yang nongol kemudian abad, yaitu di abad 9 Hijriah ke atas. Seperti Al-Burqah Al-Musyiqah, Al-Ghuror. Terus ada lagi Al-Mashro Ar-Rawi. Dan terakhir Syamshu Dhohiroh. Keempatnya ini jadi babon rujukan Kabib dan Kibinwell. Pertama, kita buka kitabnya Syekh Ali As-Sakron, Burqah Musyiqah. Coba deh, kalian perhatiin baik-baik. Nasab keluarga Ba'alawi bersambung kepada leluhur agung mereka, Asy-Syaikh Al-Imam, seorang ulama besar pada masanya. Beliau adalah sosok yang apabila dalam keadaan solat maupun di luar solat, baik di kota Tarim maupun di tempat lainnya, mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan kalimat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka pada saat itu pula, beliau dianugerahi kasyaf, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah SAW, Wa'alaikassalam, ya Syekh. Beliau itulah Al-Imam, Asy-Syaikh Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi. Oke, dari sini kita hop dulu, jeda sebentar. Nah, coba perhatiin gaya Syekh Ali As-Sakron waktu nyambungin nasab Syekh Ali ini ke Jadid. Oke, biar jelas kita masking dulu nih teksnya. Ali As-Sakron menjelaskan bahwa Alawi senior yang merupakan mbah buyut dari Syekh Ali ini adalah saudara Jadid. Oke, simak lagi ya. Dan Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far memiliki seorang saudara bernama Asy-Syaikh Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, itulah keterangan dari Burqah. Terus, apa masalahnya? Ya masalahnya kalian jadi tahu cara ngoplosnya aja. Padahal, oplosan begini tuh justru bakal bikin mendem orang yang menganalisa. Yang menganalisa aja teler, apalagi yang baca. Makanya Kiai Imad sempat nyeletuk. Loh, ini kok bisa-bisanya Alwi tiba-tiba dibilang punya saudara namanya Jadid. Ceritanya gimana? Kenapa Kiai Imad sampai Herman? Soalnya kalau dicek di kitab-kitab sebelum Burqah, sama sekali nggak ada info soal itu. Di manuskrip pun nihil, kosong melompong. Akhirnya ya kita jadi ketularan Kiai Imad juga, ikut bingung dan bertakon-takon. Nah, di Ghuror ini malah makin jelas lagi. Teksnya hampir plek-ketiplek sama manuskrip. Bedanya cuma satu. Di Ghuror,
dijelasin kalau anaknya Syekh Ali ada 3, Muhammad, Abdullah, sama Husain. Kalau di manuskrip cuma 2, Muhammad sama Abdullah doang. Dan jelas banget, Syekh Ali bin Ba'alawi ini tuh Ba'alawi yang nyambungnya ke Jadid, bukan ke Alwi bin Ubaidillah. Nah kan, buku babonnya Kabib aja bisa mencela-mencelek gini. Di Burqoh bilang, Syekh Ali tanjakannya ke Alwi, sedangkan di Huror, terang-terangan malah ngerujuk ke Tariq Ibnu Hasan yang notabene tanjakannya ke Jadid. Tapi yang paling kocak, Huror ini dengan PD maksimal bilang kalau Syekh Ali itu adalah si Holy Qasam. Oke, sebelum lo ketularan kriwil kayak Omba Adzib, mending kita lanjut ke kitab selanjutnya, yaitu Al-Mashro' Ar-Rawi. Di situ dijelaskan begini. Beliau radhiyallahu anhu senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara yang masih sulit dipahaminya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan terang. Dan setiap kali beliau mengucapkan dalam tasyahud atau di kesempatan lain, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau mendengar Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menjawab, Wa alaikassalam ya Syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, begitulah keterangan dalam Al-Mashro' Ar-Rawi. Di kitab ini karomahnya malah naik 1 level. Ada karomah tanya jawab langsung. Jadi kalau beliau lagi bingung, gak usah buka Google atau tanya syekh sebelah. Gokil banget kan? Dan siapa beliau? Betul, dia adalah Syekh Ali Ba'alwi, tapi di sini tanjakannya ke Ubaid, bukan ke Jadid. Nah lo, ada plot twist lagi. Jadi, narasi kitab ini sejalan sama Al-Burqoh, tembusnya ke Ubaid, bukan ke Jadid. Oke, sekarang mari kita cek kitab keempat, yaitu Syamsul Dhahirah. Apakah keterangannya bakal konsisten, atau malah makin bikin pusing? Ali yang dikenal dengan sebutan Holy Qasam disebutkan dalam berbagai kitab sejarah, seperti Tarikh, karya Al-Janadi, Al-Khazraji, Al-Ahdal, Tabaqat Asy-Syarji, dan lainnya. Namun, Asy-Syarji keliru dalam kitab Tabaqatnya mengenai nama dan tahun wafat beliau. Ia menyebutkan bahwa beliau wafat pada 20-an dan 600 Hijriah, padahal yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Adani Al-Aidrus dalam hasyiahnya atas Tabaqat adalah pada 20-an dan 500 Hijriah. Asy-Syarji juga menyebut beliau dengan nama Muhammad bin Ali, yang tampaknya mengikuti keterangan Al-Janadi dalam tarikhnya. Adapun yang benar adalah sebagaimana telah kami sebutkan, beliau wafat di Tarim dan dimakamkan di pemakaman yang masyhur di sana pada tahun 529 Hijriah. Wah, keterangan dalam Syamsul Dhahirah ini emang agak nyolot. Langsung nuding Asy-Syarji salah. Intinya sih sama aja kayak Burqoh dan Al-Mashro, jalurnya ke Ubaid, bukan ke Jadid. Nah, dari sini kelihatan jelas kalau di kitab babon mereka sendiri udah ada semacam kebingungan antara 2 tokoh. Setelah dibanding-bandingin riwayat sebelumnya, nongol 3 poin penting. Dan kalau ditarik dari catatan orang Yaman sama Hadramaut, ternyata Ali Ba'alawi yang disebut di situ beda sama Ali bin Alawi yang dijuluki Holy Qasam. Bedanya lagi, di 4 kitab babon Baklawi alias kitab Manaqib, bahasanya Om Bawazir. 2 tokoh ini malah digabungin jadi 1 karakter. Persis kayak film crossover, tapi versi Nasab Edition. Anak-anak dan sepupu. Ali Ba'alawi punya 2 anak, cucu, plus sepupu. Rame, kayak grup WA keluarga pas lebaran. Sedangkan versi Holy Qasam, nggak ada Abdurrahman, nggak ada saudara, nggak ada sepupu. Lengkapnya, nggak ada siapa-siapa. Ayahnya digambarin anak semata wayang. Jadi kalau dipaksa masukin ke keluarga Ba'alawi, itu sama aja kayak tetangga yang numpang makan tiap arisan. Nggak ada nama di kartu keluarga. Catatan ketiga, timelinenya amburadul. Ini paling epik.
Ali Ba'alawi wafat sekitar 720-729 Hijriah. Sedangkan Hori Qasam katanya meninggoy di tahun 522 Hijriah atau 529 Hijriah. Lah beda 2 abad lebih. Kalau dipaksa sama, itu kayak bilang Majapahit sama Majatiktok itu sejaman. Ada yang lebih ngawur lagi tuh, sampai nuduh Asy'arji salah catat tahun wafat. Lah wong, catatan Asy'arji itu didukung banyak sumber. Jadi kalau lo masih maksa, itu udah bukan penelitian sejarah. Itu udah kayak teori konspirasi. Bumi itu datar, dan Hori Qasam hidup 200 tahun lebih lama dari yang lo kira.